Ada yang bisa dibantu nggak? Lihat bacaan aku. Bisnis Harvard dong. Berat ya. Makanya kalau penasaran mau ngomongin apa sih bisnis-bisnis, di sini aja. Gen 103,1 FM Wanipol. Sobat Gen, V lagi jalan-jalan di Universitas Ciputra. Nah, kalau ngomongin soal pandemi kayak begini, ngapain datang ke sini? Mau belajar lagi lah. Yang pengen jadi entrepreneur hari gini tuh banyak. Kamu mungkin salah satunya. Kalau V, iya jelas. Lagi pengen nambah-nambah ilmu nih Sobat Gen. Tapi yang namanya jadi entrepreneur tuh nggak gampang ya. Harus tahan banting. Gimana caranya biar bisa tahan banting? Nah, kita langsung tanya-tanya aja. Kebetulan ya, udah siap di sini diajakin ngobrol. Di obrak-abrik ada Mr. Niko, Pak Niko. Ini selaku Vice Head Management International Class ya Pak ya. Kita ketemu lagi loh Pak. Terus juga gak ketinggalan, wah ini nih ada entrepreneur muda nih Sobat Gen, Grace Rosari Utomo. Ini mahasiswa UC baru lulus angkatan 17 ya Grace ya? Iya betul. Wah. Hai Sobat Gen. Nanti kita kepoin dia nih soalnya ada yang luar biasa, asik. Pak Niko, tapi kita ngomongin dulu deh, ini bisa dijelasin gak ke Sobat Gen program studi seperti apa sih kalau International Business Management International Class untuk di UC ini? Oke, terima kasih. Halo Sobat Gen, apa kabar? Mbak V, kalau International Class itu kita fokus ke creating world class entrepreneurs ya. Namanya juga world class. Jadi kita harus mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi kita menjadi entrepreneurs kelas dunia. Nah, makanya international class itu menjadi penting gitu kan. Karena kita bersaingnya di dunia internasional gitu kan. Nah, memang kurikulum kita itu didesain dari semester 1 sampai semester terakhir itu untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswi kita bersaing di dunia internasional. Seperti itu kira-kira ya. Oke, itu kalau ngomongin international class bahasa Inggris mulu dong Pak nanti belajarnya. Wow. Iya. Tapi ya betul karena creating world class entrepreneurs gitu kan. Jadi kita mau tidak mau kita dari pertama sampai akhir itu pasti dalam bahasa Inggris gitu kan. Tapi bukannya sulit ya. Bahasa Inggris itu kan sekarang menjadi sesuatu yang biasa gitu. Dan makanya kita juga siapkan program sebelum anak-anak kita itu mengikuti akademik kelas itu di satu program yang namanya pre-academic program gitu kan. Ya. Jadi kalaupun misalnya nih Sobat Gen mau gabung tapi bahasa Inggrisnya setengah-setengah gitu masih bisa dibantu di awal ya Pak? Jelas, ya betul. Betul sekali. Tapi tujuannya sendiri apa nih UC? Untuk untuk program studi internasional Business Management International Class ini? Ya, memang kalau ditanya uniqueness kita atau perbedaan kita adalah kita dari awal itu memberikan mindset internasional kepada semua students kita dari semester 1 gitu ya. Bukan hanya misalnya expat lecturers ya atau pengajar-pengajar asing, tapi juga dosen-dosen tamu kita juga dari New York. Misalnya nanti kita tanggal 16 Juni ini kita ada acara dari New York University, itu profesor dari State University of New York yang mengajar Human Capital Management misalnya seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Kalau bisa dibilang nih Sobat Gen, untuk pengajarnya sendiri bukan hanya lokalan aja ya Pak ya. Berarti siapa aja mau, pokoknya intinya kamu tuh bisa belajar banyak banget untuk jadi entrepreneur. Nah, ini salah satunya nih, ada cewek di situ lagi ngelirik aja. Iya, Grace ini salah satu mahasiswi di Sobat Gen yang berhasil lulus juga. Selamat ya sebelumnya ya. Tapi dengar-dengar ada cerita menarik nih dari Grace. Akhirnya dari kamu ngambil kelas di UC, kamu akhirnya ke UK. Ceritain dong. Jadi berkat UC nih, aku bisa ambil program double degree ke UK, ke Coventry University. Memang ini salah satu dreamku ya, dari awal tuh kepingin banget kuliah di luar negeri. Dan kok kebetulan UC ini ada kerjasama dengan Coventry, jadi aku langsung cepet-cepet ambil. Dan di situ wah seru banget. Apalagi karena ada program kerjasama itu, cost-nya juga bisa terbantu. Dan aku lulus pun langsung dapat 2 gelar nih ceritanya. Wow, ini nih yang menarik. Tapi awalnya nih Grace, mungkin Sobat Gen pengen tahu, apa sih kamu emang punya rencana, ya aku harus jadi entrepreneur gitu. Ini kan udah kayak diarahin banget ya kamu ya. Serius loh, 2 degree loh. Gimana tuh? Oke, jadi saya bersyukur kalau papa mama saya tuh juga orang yang open minded. Jadi dari kecil pun
mereka mengajarkan aku untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan di sini aku terdorong juga karena aku bisa masuk di UC dan semakin terasah gitu. Dan papaku juga selalu bilang ada satu moto, non sekolah sed vitae discimus, yang artinya itu kita belajar bukan untuk sekolah tapi untuk kehidupan juga. Dan itu yang membuat aku lebih percaya diri untuk menjadi seorang entrepreneur dan kepingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, nih ya, dari awal karena dorongan keluarga akhirnya bisa sampai sekarang ya ngambilnya udah entrepreneur banget. Tapi tadi kan Pandiko juga bilang tuh kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris di awal atau mungkin setengah-setengah, aduh nggak berani deh, minder nih pengen gabung sama UC gitu kan. Tadi ada ini ya Pak ya, karena pre-academic program. Itu tuh gimana tuh Pak? Jadi gini, kalau kayak Grace kan dia memang dari sekolah Ciputra ya. Jadi memang bahasa Inggrisnya sudah advance. Tetapi makanya kita siapkan yang namanya pre-academic program itu selama 6 minggu intensif gitu kan. Dan anak-anak baru tuh nggak usah bayar gitu loh. Silakan di-try gitu ya, 6 minggu itu ikut programnya dan mereka nanti akan rasakan gitu. Sebetulnya bahasa Inggris itu is not difficult ya, mudah-mudah aja sebetulnya gitu. Cuman memang harus ikut gitu. Oke. Nah nih Sobat Gen, ada program enak kan, 6 minggu loh dan itu gratis loh ya. Ya udah jangan kemana-mana kalau makin penasaran. Pastinya tetap barengan sama Faye dan juga ada Universitas Ciputra di sini. Tetap di Gen FM. Gen 103,1 FM Wanipol. Sobat Gen masih ngajakin kamu entrepreneur muda Surabaya. Merapat dulu yuk. Kita gali-gali info nih buat kamu ya. Siapa tahu UC dengan tawarannya bisa menarik kamu ya. Jangan takut Sobat Gen kalau nggak bisa bahasa Inggris. Tadi tuh ada programnya kan. Ada pre-akademik ya Pak ya. Dan itu nggak ada tarik biaya-biaya lagi kan ya Pak ya. Udah include semuanya kan. Nah, Pak Niko ini kalau ngomongin soal lulusan dari UC lah gitu kan, pasti punya standar sendiri. Harus kayak begini nih, biar kelihatan di luar sana. Oh, udah ketebak nih lulusannya UC. Nah, itu apa aja yang sudah dilakukan dari UC untuk? Jadi kalau untuk Sobat Gen, jadi kita tuh melakukan yang disebut mapping kurikulum. Jadi kita karena akreditasi kan A ya, Universitas Ciputra itu akreditasinya A. Jadi kita harus mengikuti standar akreditasi tersebut. Tapi kita karena internasional, kita harus benchmark ke international universities ya, yang mempunyai standar akreditasi internasional. Ya, nah itu harus kita lakukan ya, Sobat Gen. Jadi kita harus make sure bahwa keluaran dari IBM International Class ini betul-betul standarnya internasional gitu loh. Ya, makanya kita mapping dan juga kita partner-partner kita kalau dilihat kan dari seluruh dunia dan juga yang bagus-bagus ya peringkat-peringkatnya. Jadi kita untuk memastikan bahwa kualitas kita itu begitu selesai memang dia telah siap menjadi world class entrepreneurs. Ya. Contohnya kayak misalnya Grace gitu kan, udah jelas gitu ya, maksudnya seperti itu gitu. Dan banyak juga Grace yang lain gitu. Nah itu dia, salah satunya Grace gitu kan. Salah satunya memang Grace. Nah seperti itu kira-kira. Ini kalau Grace sendiri kan ini udah percontohan lah ya, Sobat Gen bisa dengerin. Dia bakal cerita nih, Grace gimana jadi mahasiswi di IBM ini, kayak gimana tuh? Iya, aku seneng banget karena dari awal aku masuk di UC ini. Aku sudah terdorong untuk membuat bisnis sendiri. Di mana lagi nih universitas yang membolehkan mahasiswanya bikin bisnis sendiri kan. Lalu kita kan juga belajar teori-teori. Nah, enaknya teori-teori tersebut bisa aku praktekkan langsung ke bisnis yang aku buat itu. Jadi semakin mancep ya, karena kan sudah teraplikasikan langsung, kita praktekkan langsung dan itu aku seneng banget gitu, semakin mengerti gitu. Nah kalau sekarang gini, si Grace sendiri kan udah ngikutin semuanya, native-nya beneran dari luar banyak banget yang ikutan atau kayak gimana gitu? Oh iya, jadi dosen-dosen di UC ini pun juga dari berbagai macam negara ya. Ada yang dari Filipina, Singapura, Australia, Amerika, dan aku senang karena
kan bisa mendengar native speaker nih, kapan lagi gitu loh. Mungkin itu salah satu yang jadi motivasi kamu akhirnya udah deh aku ngambil juga yang di UK gitu kali ya. Iya betul-betul. Karena UC ini secara total benar-benar support banget untuk mahasiswa-mahasiswinya gitu kan. Betul. Tapi ada apa nih Pak Niko kalau sekarang udah bikin mapping gitu kan biar punya standar sendiri gitu yang membedakan antara lulusan dari IBM UC sama lulusan dari yang lain gitu, universitas lain. Nah, rencana ke depan deh Pak Niko, apa nih yang mau dilakuin lagi sama UC? Jadi IBM International Class ini karena memang kita sangat fokus ke pencapaian visi ya yang ditetapkan oleh pendiri kita yaitu Pak Ciputra kan, creating world class entrepreneurs. Jadi betul-betul kita harus meng-create gitu, menciptakan lulusan IBM IC ini yang betul-betul entrepreneurs tapi kelas dunia gitu. Itu bukan hal yang mudah tapi itulah tantangannya gitu kan. Nah memang kita kalau ditanya ke depannya mau buat apa ya kita membuat kerjasama dengan universitas-universitas itu yang masuk di ranking di top 200 QS namanya. Dan itu kan sesuai juga dengan harapan dari Dikti ya. Kita harus ikuti gitu. Jadi top 200 QS itu otomatis kurikulumnya bagus dan pencapaiannya pun sudah jelas gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau untuk International Business Management sekarang ini kelasnya kayak gimana nih Pak? Kan pandemi gitu kan. Ini apa tetap ya virtual aja dari mana aja, nggak harus dari Surabaya aja mungkin. Kayak sekarang kan kita di mini theater kita ini kan. Saat ini bisa menampung sekitar 24 mahasiswa-mahasiswi yang mau hadir, yang bisa hadir, yang mendapat izin dari orang tua. Ya di semester depan ini kita udah siap gitu. Apakah online atau offline kita siap. Kan sebelumnya kita online kan, sekarang kita siap offline gitu. Jadi kita kalau dilihat di lantai 15 ini kan kita ada 8 kelas dan ini telah siap untuk menampung offline. Mengikuti sebetulnya permintaan Dikti juga ya. Seperti itu kira-kira. Jadi tetap benar-benar walaupun mau offline online ya tetap jalan terus dengan standar itu tadi ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ini kan mungkin Sobat Gen juga mikir gini ya. Kalau sekolah gitu ya ngomongin bisnis mulu kan bosen ya, ada ekskul atau apa gitu. Mungkin Grace dulu ngikutin apa? Waktu itu saya fokus sih ya. Benar-benar fokus ya. Iya. Berapa tahun kamu Grace? Total 4 tahun. 4 tahun. Tapi karena mau double degree dia. Iya, sama double degree. Semester 5 dan 6 ke UK ya. Untuk diselesain itu ya. Iya. Gimana tuh di UK pengalamannya? Belajar mulu gitu? Wah, kalau di sana enggak dong. Ngapain kamu di sana? Nggak belajar mulu, ngapain dong? Buang duit Grace nih. Kan mumpung di UK nih ada kesempatan traveling dan aku kan memang orangnya suka traveling, jadi enak nih bisa jalan-jalan ke kota-kota lain. Jadi benar-benar kamu manfaatin ya, nggak hanya belajar mulu ya, tapi hasilnya udah kelihatan Grace-nya, ya kan Pak Niko. Betul. Sobat Gen kalau makin penasaran juga ceritanya nanti Grace juga bakal diulik-ulik lagi biar kamu makin kepengen ya kuliah di sini di International Business Management. Jangan kemana-mana, tetap aja di Gen Papitu bareng V di Gen FM. Gen 103,1 FM Wanipol masih dari Universitas Ciputra sekarang nih pelesirannya dan masih barengan sama Pak Niko. Ada Grace juga di sini ya kan yang udah sharing-sharing. Aduh. Pak Niko, ini gimana nih kalau pingin ngedaftar buat ikutan kelas International Business Management? Oke, jadi pertama saya ulangi dulu untuk pre-academic program. Itu mulainya tanggal 28 Juni. Ya, jadi kira-kira 3 minggu ya dari sekarang. Pokoknya di 2 minggu lagi ya Pak ya. 2 minggu lagi jadi 28 Juni mulainya. Dan itu selama 6 minggu sampai kira-kira pertengahan Agustus. Karena setelah itu kita ada namanya O-Week, Orientation Week. Setelah itu baru kita masuk ke akademik kan, bulan September. Nah, jadi buat teman-teman itu segera saja mendaftar gitu ya. Nah, kalau mau mendaftar silakan hubungi namanya Hendra ya, student counselor di 0811 3211 208. Oke, boleh diulangin Pak nomornya si Hendra? Ya, Hendra itu 0811 3211 208. Nah, itu Hendra. dia. Dia itu student counselor kita. Oke, jangan dikepoin cari jodoh ke Hendra, jangan. Jadi kalau ke Hendra nanyanya soal pendaftaran aja ya. Betul. Jadi ini
ngebantu banget nih Sobat Gen buat kamu yang mungkin aduh agak jiper gitu ya mau ikutan gabung di IBM IC ini kayak gimana gitu kan, dibantu bahasa Inggrisnya, don't worry ada pre-akademiknya ya kan. Tapi tadi kita udah ngobrol sama si ini nih lulusan dari IBM IC nih yang baru lulus 2 degree asik, punya bisnis apa Grace? Oh ya, jadi baru tahun lalu nih aku mulai bisnis minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Oke. Namanya Kayu, KAYOO, Kayu. Ya, bisa cek di Instagramnya sih kayu.mkp gitu. Dia benar-benar asli dan kita sudah running 1 tahun lebih nih. Dan itu kamu ya gara-gara dari sini dapat ilmunya semua ya, dipraktekinnya langsung minyak kayu putih ya. Betul. Kirain dari UK dia ngambil yang lain, tetep ya Indonesia banget ya, kayu putih gitu kan. Oke, tapi ini Pak mungkin kalau Sobat Gen yang pingin kita agak review lagi nih, mungkin ada yang baru dengerin gitu kan, keunggulan yang ngebedain deh Sobat Gen untuk bisa masuk ke ngambil di IBM IC ini dibandingin universitas lain nih, kenapa harus UC? Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan ya ke Sobat Gen itu bahwa IBM International Class itu very much tuh ke world class entrepreneurs gitu. Ya itu satu hal yang beda, dan makanya dari semester 1 seperti Grace ini kan salah satu hasil ya. Dia sudah terbiasa gitu. Ya, nah kebiasaan itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi gitu kan. Nah makanya kita dari semester pertama bahkan sebelumnya gitu kan, kita ada pre-academic program untuk membuat anak-anak kita ini menjadi terbiasa gitu. Ya nanti juga mereka secara tidak sadar itu telah mengikuti kurikulum yang sebetulnya mengikuti standar internasional ya, itu salah satu yang perlu disampaikan sih ke teman-teman gitu. Ya. Itu yang membedakan. Jadi emang kamu kalau kuliah di sini udah memang dibentuk dari awal betul. Nanti endingnya ya kayak si Grace ini gitu. Tapi Grace untuk pemasarannya walaupun jualannya kayu putih tetap ya ke sana juga nggak? Ke luar negeri juga nggak? Atau plannya? Belum. Akan. Kedepannya akan. Pastinya. Tapi sekarang kita masih di Indonesia dulu. Lokal dulu ya. Iya. Oke. Karena pasar kita kan besar ya. Benar banget. Tapi Pak Niko itu juga salah satu keunggulan ya sebenarnya ya Mbak Faye ya. Itu karena dengan networks yang Grace buat misalnya dengan sekolah di UK dan juga dengan koneksi yang dia punya selama kuliah itu kan bisa mengekspor produk yang dia punya gitu loh. Dan itu kan nggak banyak orang yang memiliki itu gitu. Itu salah satu keunggulan kenapa kita sangat menganjurkan anak-anak itu mengikuti IBM International Class. Ya. Tapi kalau kayak lulusan kayak Grace ini kan udah kelar nih salah satunya Grace gitu. Masih dipantau juga nggak, Pak Niko? Maksudnya kan lulusannya atau dilepas atau cuma ya udah ngikutin di awal aja nih anak-anak gitu. Ya. Memang kita ada namanya tuh Students, Alumni, and Global Employability ya. Nah alumni itu kita membuat satu database, data mining ya, kita buat data management supaya kita bisa setiap saat itu berkomunikasi dengan para alumni. Karena ingat entrepreneurship itu kan atau entrepreneurs itu perlu network kan. Benar. Kadang-kadang kita mungkin saking sibuknya tuh lupa bahwa kita tuh ada kayak Grace gitu kan, bisnisnya ada di Indonesia Timur atau pasarnya bisa ke UK misalnya. Itu sangat penting kan untuk bisnis. Iya karena kan kalau lulusan kadang Sobat Gen juga mungkin ada yang takut gitu ya, keder ya. Waduh ini keren-keren semua, ntar aku bikin bisnis apa ya keluar ya. Tapi itu dibantu ya Pak ya, ditemenin sampai bahasanya kayak meletek dewek ya Pak. Akhirnya bikin bisnis gitu kan. Anyway tadi pendaftarannya dibuka dari tanggal berapa Pak? 28. Itu bukan, itu mulainya 28 Juni. Jadi sekarang ini udah dibuka. Jadi silakan ya mendaftar tadi ke Pak Hendra ya kan, ke Hendra di 0811 3211 208 atau bisa juga lihat ke website kita kan di www.uc.ac.id/IBM BMI. Oke, itu dia tuh. Kalau misalnya kamu pingin tahu lebih jelasnya bisa cek di sana ya. Betul. Untuk websitenya ya Pak ya. Betul. Nah, tuh dia tuh Sobat Gen, kurang apa coba ya? Entrepreneur sekarang udah banyak. Mungkin kamu takut gitu ya buat ngedaftar. Nah, tadi dibedain tuh. Kalau untuk native-native-nya tadi udah diceritain. Banyak banget pengalamannya gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau misal ada nggak Pak yang misalnya akhirnya buntu gitu ya salah satu lulusannya, Pak saya bingung nih mau ngambil bisnis apa gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi ada yang datang ke saya dan teman-teman yang lain ya, itu pasti minta namanya konsultasi kan. Kita pasti memberitahukan ke mereka lah. Dan saya sendiri kan pengalaman dengan perusahaan juga cukup banyak ya, lebih dari 25 tahun. Jadi saya juga bisa memberikan advice. Misalnya produknya apa ya kita berikan
saran sebaiknya Anda kemana gitu. Oke. Jadi kita memang melakukannya gitu. Jadi intinya nih Sobat Gen, kamu gak dilepas gitu aja gitu. Ditemenin mulai dari sebelum jago bahasa Inggris ya, itu tadi ada pre-akademiknya, sampai kamu menghasilkan sesuatu kayak si Grace tadi. Ya, itu pokoknya ditemenin terus. Bahkan sampai udah lulus juga dipantau juga ya Pak ya. Oke, Pak. Mungkin ada satu lagi ya. Ada lagi. Jadi kita ini membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Kan kita sekali lagi world class entrepreneurs, kita perlu partner multinational companies. Gitu. Nah, jadi kita memang berpartner juga dengan multinational companies. Jadi nanti networknya juga don't worry Sobat Gen, ya kan, UC gitu kan. Pak Niko terima kasih sekali untuk sharingnya, dan jangan lupa didaftarkan diri kamu Sobat Gen atau kenalan kamu ya, cek-cek di websitenya. Grace, thank you banget ya udah share ya. Thank you. Sukses buat usaha kayu putihnya ya. Amin. Sobat Gen, yang pasti kalau pengen yang seru-seru dengerin terus Gen FM. Saya masih nemenin kamu di Gen Pop itu Gen FM.